Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Abi Khalif di channel Tanam-Tanam. Nah, di video sebelum-sebelumnya kita sudah membuatkan tutorial untuk membuat POC atau pupuk organik cair. Nah, kali ini kita mau membahas mengenai MOL atau mikroorganisme lokal, yaitu mikroorganisme lokal yang kita maksud adalah Trichoderma sp. Trichoderma sp ini adalah salah satu jenis cendawan atau jamur dari golongan Ascomycosites. Jadi kalau pernah belajar pelajaran biologi zaman dulu, jamur Trichoderma sp ini adalah jamur yang biasanya berada di perakaran tanaman di tanah, dan mereka berfungsi sebagai dekomposer. Dekomposer itu adalah agen pengurai. Jadi mereka ini adalah agen hayati yang menguraikan bahan-bahan organik di dalam tanah sehingga nantinya bisa mudah terserap oleh akar tanaman. Nah, Trichoderma sp ini bisa kita dapatkan dengan membuat sendiri dengan membuat biang trichodermanya. Salah satu bahan yang bisa kita gunakan sebagai penghasil biang trichoderma adalah nasi. Nah, di sini kita punya nasi. Bahan-bahannya cukup sederhana, cuman kita perlu nasi. Nasi ini juga boleh pakai nasi yang sudah basi atau nasi yang sudah lama. Jadi nggak perlu pakai nasi yang baru. Nah, ini kebetulan saya nggak ada nasi sisa, jadi saya pakai nasi yang baru nantinya. Terus kita pakai gula, bisa pakai gula merah atau gula putih biasa, dan air sekitar 1 liter untuk membuat pelarutnya daripada si mikroorganisme lokal atau MOL ini nantinya. Nah, kebetulan karena nasi saya ini nasi baru, jadi ini kita diamkan dulu sekitar 3 hari sampai dia nanti berjamur. Jamurnya bisa berwarna hijau, oranye, atau nanti keputih-putihan. Nah, ini kita tutup saja dengan menggunakan daun pisang seperti ini ya, jadi kayak tutup lontong. Nah, kita tutup seperti ini saja. Nah, ini akan kita simpan di tempat yang terhindar dari sinar matahari. Kalau bisa tempatnya gelap, bisa disimpan di dalam lemari. Nah, tapi jangan sampai kelupaan, nanti bau ya. Nah, kenapa sih kita kok perlu Trichoderma sp atau cendawan Trichoderma ini? Karena dia itu punya banyak fungsi ya. Jadi selain fungsinya sebagai dekomposer atau pengurai bahan-bahan organik yang terdapat di dalam media tanah kita, misalkan kita memakai tanah di dalam pot, itu maka unsur hara di dalam pot itu akan mudah diurai sehingga mudah terserap oleh akar tanaman. Dia juga mempunyai beberapa fungsi. Jadi fungsinya itu karena dia ini cendawan, dia juga mampu melawan cendawan atau jamur-jamur yang lain yang merugikan untuk tanaman kita. Jamur-jamur yang merugikan itu antara lain adalah seperti fusarium. Jadi fusarium ini adalah penyebab layu mati. Jadi kalau misalkan kita punya tanaman cabai, terong, atau tanaman yang lain, tiba-tiba layu dan mati, nah ini adalah akibat daripada si jamur fusarium. Selain mengganggu atau menghambat tumbuhnya jamur fusarium, itu dia juga mengganggu atau menghambat pertumbuhan Rhigdifolius lichnosus. Itu adalah jamur juga yang merugikan untuk tanaman kita. Terus dia juga menghambat pertumbuhan Rhizoctanin solani. Itu juga adalah salah satu jamur yang bisa menyebabkan tanaman kita menjadi layu dan mati. Nah, jadi kalau dua jamur itu dihambat, maka tanaman kita itu akan lebih sehat. Selain itu juga dia menghambat pertumbuhan Fusarium monolithifim. Jadi itu adalah juga jamur yang menyebabkan fusarium atau layu mati. Terus ada juga jenis-jenis jamur dari Sclerotium rothschildi. Nah, itu juga adalah jamur-jamur yang sangat merugikan untuk tanaman kita. Itu bisa dihambat semuanya oleh si Trichoderma sp ini. Nah, kalau misalkan organisme-organisme jahat atau parasit pengganggu tadi itu kita cegah penyebarannya di dalam tanaman kita, apa yang terjadi? Satu, dia akan mencegah busuk batang. Jadi busuk batang yang bisa terjadi pada tanaman kita itu bisa dicegah. Yang kedua, dia juga mencegah terjadinya busuk akar akibat patogen jamur-jamur yang merugikan tadi. Jadi jamur busuk akar dan busuk daun batang itu bisa dicegah. Terus dia juga bisa merupakan sebagai pupuk biologis. Kenapa kok disebut pupuk biologis atau agen hayati tadi? Karena seperti kita bilang, Trichoderma itu dekomposer. Dekomposer itu berada di puncak piramida makanan, itu dia berada paling bawah. Dia berfungsi untuk mengurai bahan organik. Semua yang mati nanti mereka makan dan mereka hancurkan, sehingga nanti mudah diserap oleh akar tanaman kita. Itu fungsi yang ketiga. Fungsi yang keempat adalah meningkatkan produktivitas, terutama kalau misalkan teman-teman punya perkebunan karet biasanya paling banyak menggunakan jamur Trichoderma ini karena dia termasuk meningkatkan hasil panen karet katanya. Jadi nanti mungkin teman-teman yang punya perkebunan karet bisa searching lebih lanjut mengenai manfaat Trichoderma untuk perkebunan karet. Kalau untuk tanaman hias dan tanaman hortikultura di rumah kita, apa yang bisa kita simpulkan dari pemakaian Trichoderma sp ini, terutama untuk tanaman hias ya, mereka itu pasti satunya menyehatkan dan mencegah tanaman kita dari busuk dan layu. Seperti itu ya.
Satu tips sebelum kita menyimpan nasi basi atau nasi ini biar menjadi biang trichoderma adalah kalau bisa taruh piring, terus kita kasih sedikit air. Nah, air segini aja ya. Nah, baru kita mangkoknya ini tadi kita letakkan di atas piring yang ada airnya ini. Ini fungsinya adalah untuk mencegah semut agar nggak merambat ke nasi yang kita akan jadikan sebagai biang trichoderma. Kalau misalkan nggak pakai ini biasanya itu nasi kita nanti habis tiba-tiba. Kita diamkan 3 hari ternyata habis gara-gara dimakan semut. Jadi ini sebenarnya tips singkat kecil tapi ini bermakna. Jadi silakan dicoba nantinya. Oke, kita lanjut lagi 3 hari setelah nasi ini nanti menghasilkan jamur trichoderma. Kita kembali lagi setelah 3 hari sampai 4 hari kita memfermentasikan atau menternakkan jamur dari nasinya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini keren sekali ya. Jadi ini baunya seperti tape. Jadi kalau teman-teman mencium baunya seperti tape, dan seperti kita ketahui kemarin kita kasih tips biar nggak disemutin ya. Ternyata masih ada aja semut yang berhasil lewat. Cuman ya nggak banyak. Nah, jamur banyak banget jamurnya. Terus trichodermanya yang mana? Trichodermanya itu yang berwarna kehijau-hijauan ini ya. Dia kalau misalkan masih agak muda, warnanya agak ke orange-orange seperti ini, dan ini mikroorganismenya banyak sekali ya dalam satu mangkok nasi saja. Itu mikroorganismenya sangat kaya. Dan mikroorganisme dari nasi ini sangat baik seperti kita jelaskan di awal video kemarin. Nah, terus langkah berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan memperbanyak si trichoderma ini dengan cara memberikan mereka tempat untuk hidup yang baru. Nah, cara memperbanyaknya atau membudidayakan dari trichoderma ini adalah kita menggunakan baskom seperti ini. Terus kita bisa pakai air. Nah, air ini sebagai media pelarutnya. Nah, airnya 1 liter ya. Kita masukkan aja ke dalam baskom. Nah, terus kita kasih gula merah. Jadi gula merah ini bisa kita celupkan seperti ini. Mau dihancurkan mau enggak juga enggak apa-apa sebenarnya, karena trichodermanya nanti akan memakan gula aren ini. Nah, terus kita masukkan si mol nasi basinya ini. Jadi nasi basinya ini kita masukkan ke dalam airnya. Nah, apa fungsi gula aren di sini? Gula aren di sini adalah fungsinya sebagai sumber makanan daripada trichodermanya ya. Jadi bakterinya, semua bakteri-bakteri baik ini nanti memerlukan glukosa dalam pertumbuhannya atau memperbanyakannya. Nah, karena dia memerlukan glukosa, kita kasih sumber glukosa berupa gula aren. Nah, sebenarnya trichoderma ini adalah salah satu mikroorganisme yang bisa diisolasi ya dari akar tanaman. Jadi kalau misalkan kita nggak pakai mol nasi, kita bisa pakai mencarinya di akar tanaman. Biasanya jamurnya berwarna kehijau-hijauan gitu. Nah, itu kita masukkan ke media tersendiri, terus kita budidayakan. Nah, media budidayanya apa ya? Ini si air atau gula aren ini, karena gula aren ini adalah sumber energinya. Gula arennya apakah harus dihancurkan atau harus leleh? Sebenarnya nggak perlu nanti, karena mereka akan leleh sendiri ya. Jadi aman sekali. Dan gula aren pun kalau misalkan dicampur air juga dia leleh sendiri kan. Jadi biarkan aja padat seperti ini. Kalau teman-teman nggak pakai gula aren, mau pakai gula biasa atau gula putih itu boleh, aman sekali, nggak masalah. Nah, kita akan masukkan larutan ini ke sini aja dulu, biar nggak tumpah-tumpah. Tuh kan tumpah-tumpah ini kalau langsung ke toplesnya tumpah-tumpah. Nah, ini kita masukkan ke toples ya, boleh pakai toples, boleh pakai gelas. Saya lebih suka pakai toples seperti ini karena luas penampangnya besar, terutama karena banyak sekali residu atau padatan yang kita masukkan. Nah, jadi karena banyak benda padatnya yang kita masukkan, nah kita pakainya toples. Nah, sarung tangannya udah saya lepas. Tapi nggak apa-apa, ini baunya mirip banget sama tape, dan ini sebenarnya sudah jadi ya teman-teman. Nah, ini akan kita fermentasi lagi selama 7 hari biar
gula arennya ini benar-benar difermentasi dan dimakan habis oleh bakterinya, sehingga nanti satu wadah ini isinya penuh dengan trichoderma. Terus cara pakainya seperti apa? Nah, air yang berisi trichoderma ini nanti kalau misalkan mau kita aplikasikan ke tanaman, kita bisa pakai perbandingan 1:5. Jadi misalkan 100 ml itu kita campur dengan 500 ml air, jadinya 600 ml, itu bisa kita spray. Nah, kalau misalkan mau dikocor, itu juga bisa dengan perbandingan 1:10 juga boleh. Jadi misalkan 100 ml air dari trichoderma ini kita siramkan dengan campuran 10 kalinya atau 1 liter air. Nah, seperti itu ya. Nah, terus trichoderma ini teman-teman nggak perlu bikin berkali-kali ya. Jadi nggak perlu bikin berkali-kali. Kalau misalkan punya sisa nasi itu bisa dikasihkan ayam saja kalau misalkan punya ayam. Tapi kalau misalkan nggak punya ayam ya bikin berkali-kali juga nggak masalah. Karena apa? Karena bakteri yang berada di dalam toples ini, trichodermanya itu, selama kita kasih tambahan nutrisi berupa glukosa atau gula aren atau gula putih, mereka akan tetap hidup dan memperbanyak. Ini cara yang sama seperti kalau teman-teman memperbanyak EM4. Jadi EM4 yang ada itu dicampurkan dengan larutan air gula, sehingga bakteri EM4-nya nanti itu memakan larutan gulanya dan memperbanyak diri. Trichoderma juga melakukan hal yang sama. Mereka akan memakan glukosa dari gula aren ini dan memperbanyak diri. Ini baunya sudah bau tape ya. Jadi meskipun belum 1 minggu, baunya sudah bau tape, nggak bau sama sekali. Jadi kalau saya cium seperti ini, teman-teman nggak perlu jijik ya, karena ini baunya benar-benar bau tape. Kalau teman-teman pernah makan tape, persis baunya seperti itu. Mungkin rasanya pun sama, tapi saya nggak mau merasakan ya, karena ini nasi basi ya. Jadi seperti itulah cara membuat trichoderma dan mengisolasinya serta memperbanyaknya. Residunya nggak perlu dibuang, jadi misalkan nanti sudah habis tinggal segini gitu ya, tinggal separuh atau tinggal 1/4 gitu ya, teman-teman nggak usah disaring, tambahkan lagi glukosa berupa gula tadi, tambahkan lagi airnya. Air yang dipakai jangan gunakan air yang berbahan kimia, terutama mengandung klor seperti air PAM atau air PDAM. Gunakan air sumur atau air kolam. Saya lupa menjelaskan tadi. Ini yang saya gunakan tadi adalah air kolam, makanya dia warnanya agak kehijau-hijauan, agak keruh. Tapi itu bebas daripada bahan kimia, karena ikan hidup di situ, ikannya aman. Jadi ikannya bisa bernafas dengan lega karena nggak ada bahan kimia. Kalau misalkan ikan dikasih air PDAM, bentar aja mati dia ya. Karena mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya bagi si ikan itu. Oke, kalau misalkan nggak punya air kolam, bisa manfaatkan air hujan atau air tetesan AC, atau pakai air mineral juga nggak masalah. Nah, seperti itu ya tutorial kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat tanam-tanam semuanya. Bisa langsung dipraktekkan di rumah. Bahannya sangat simpel dan murah, serta ini sangat banyak sekali manfaatnya seperti kita jelaskan di pembukaan video yang lalu. Oke. Terima kasih telah nonton channel Tanam Tanam. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Nyalakan notifikasi lonceng teman-teman biar nggak ketinggalan kalau channel Tanam Tanam update video terbaru. Ikuti juga sosial media kita di Facebook dan Instagram @tanamtanamtv. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.